Hai Elis, apa kabar? Akhirnya kita bisa ketemu lagi ya? Iya, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Ngomong-ngomong, tugas kamu udah selesai apa belum? Ya udah lah, Elis gitu. Sombong amat. Emang kamu tokohnya adalah siapa? Aku milih Bilal bin Rabah. Emang itu kepemimpinannya gimana? Jadi Bilal bin Rabah itu mimpinnya tuh kayak, ini aku ambilnya tuh kayak kepemimpinan diri sendiri gitu loh. Jadi nggak mimpin orang lain sih, belum memimpin orang lain, cuman kayak mimpin dirinya sendiri gitu. Wow, terus gimana tuh? Nah, jadi kalau menurut Wahab dalam jurnal Wahyudin Nur Nasution itu, unsur kepemimpinan itu ada 5. Yang pertama unsur pemimpin, terus unsur orang yang dipimpin, unsur interaksi atau usaha, unsur tujuan yang hendak dicapai, dan yang terakhir unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Menurut aku di Bilal bin Rabah ini tuh punya 5 unsur yang aku sebutin tadi. Yang pertama unsur pemimpin atau orang yang mempengaruhi. Jadi menurut aku tuh Bilal bin Rabah ini tuh mempengaruhi dirinya sendiri gitu loh. Kan awalnya Bilal bin Rabah ini tuh ceritanya tuh adalah seorang budak, tapi berkat apa ya, kayak keyakinan dan kemauan, motivasi gitulah ya, dorongan untuk terbebas dari yang namanya budak. Itu tuh Bilal bin Rabah akhirnya bisa terbebas dari budak gitu loh. Jadi Bilal bin Rabah ini tuh mempengaruhi dirinya sendiri dengan meyakinkan bahwa keyakinan dan perilaku yang dia ambil itu tuh benar. Nah, unsur yang kedua ini tuh berhubungan sama unsur yang pertama. Jadi, unsur yang kedua itu kan unsur orang yang dipimpin atau orang yang dipengaruhi. Jadi, Bilal bin Rabah ini tuh mempengaruhi dirinya sendiri, kayak yang tadi udah aku sebutin kan ya. Jadi tuh kayak Bilal bin Rabah ini tuh intinya tuh dia tuh kayak memimpin dirinya sendiri, menguasai dirinya sendiri kayak gitu. Terus untuk unsur yang ketiga, unsur interaksi atau usaha dan proses mempengaruhi. Jadi prosesnya itu kan panjang ya, dari buku yang aku baca itu prosesnya itu panjang banget. Jadi dari Bilal bin Rabah ini tuh intinya tuh kayak mencari tahu bahwa keyakinannya itu tuh benar, bahwa keyakinannya itu tuh bisa diperjuangkan dan benar-benar keyakinannya itu memang ada gitu loh, memang benar adanya gitu. Jadi Bilal bin Rabah ini tuh kayak mengkepoi, dari tanya-tanya sama orang, dari mendengar sorry ya, tadi suara aku kayak keselak dikit, sorry. Nah, aku lanjut ya. Terus dari proses yang tadi itu tuh dari Bilal bin Rabah tanya-tanya sama kayak mendengarkan kan, soalnya kan saat itu tuh banyak banget yang membicarakan tentang agama baru gitu loh, agama baru atau keyakinan baru. Jadi Bilal bin Rabah itu tuh kayak denger juga, ya enggak nyuri denger juga sih, enggak nguping, cuman kan bicaranya kebetulan kan keras ya, jadi bisa didengar lah gitu. Terus unsur tujuan yang hendak dicapai itu tuh Bilal bin Rabah ini tuh tujuannya itu tuh yang gak lain gak bukan ya biar bebas dari perbudakan gitu loh, biar nggak jadi budak lagi, biar nggak nggak dibawahi sama orang, maksudnya dibawahi gimana ya, kayak disuruh-suruh gitu loh, biar nggak jadi budak lagi gitulah, biar dia bisa jadi manusia seutuhnya, orang seutuhnya yang memimpin dirinya sendiri, yang menguasai dirinya sendiri gitu. Nah, yang terakhir, unsur perilaku atau kegiatan yang dilakukan sebagai hasil mempengaruhi. Jadi, Bilal itu akhirnya tuh melakukan apa yang dia yakini dari hasil tadi ya, proses tadi yang mencari tahu, terus mencari kebenaran gitu-gitu. Terus akhirnya Bilal itu menemukan kebenarannya, menemukan sesuatu yang dia memang cari tahu gitu loh, sesuatu yang dia inginkan. Nah, akhirnya Bilal itu percaya bahwa selama ini yang dia yakini itu
sebelum-sebelumnya itu tuh salah dan keyakinan baru ini tuh yang benar gitu. Akhirnya Bilal itu percaya, Bilal yakin bahwa keyakinannya sekarang itu benar gitu. Dan dari buku yang aku baca tentang Bilal bin Rabah ini, itu tuh Bilal tuh sempet pernah disiksa gitu kan sama tuannya karena keyakinannya tuh udah beda sama tuannya gitu loh. Nah, Bilal itu disuruh disuruh mengucapkan nama Tuhan tuannya. Tapi Bilal itu nggak mau karena Bilal itu kan yakinnya Tuhannya Bilal itu bukan Tuhan tuannya gitu loh. Maksudnya kepercayaannya Bilal itu tuh bukan lagi kayak kepercayaan tuannya. Jadi Bilal nggak mau. Pokoknya disuruh, bahkan sampai disiksa pun Bilal tetap yakin bahwa kepercayaannya itu yang benar gitu. Nah, berkat kegigihannya ini mempertahankan keyakinan, itu tuh Bilal itu jadi terbebas gitu loh. Ada seseorang yang membantu Bilal untuk membebaskan Bilal gitu dari penyiksaan itu. Jadi ada yang membebaskan Bilal dan Bilal sekarang udah nggak jadi budak lagi berkat keyakinan kegigihannya itu gitu. Nah, dari sini ini tuh aku tuh bisa kayak memetik gitu ya pemahaman bahwa yang namanya kepemimpinan itu tuh nggak harus selalu memimpin orang lain gitu loh. Memimpin diri sendiri itu jauh lebih penting daripada sebelum memimpin orang lain. Karena kalau kita kepengen memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri gitu loh, biar diri kita itu nggak terombang-ambing gitu. Dan dari biografi Bilal bin Rabah ini, aku tuh jadi paham bahwa yang sebenarnya menguasai diri kita sendiri itu ya harusnya diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Wow, keren banget Liz. Oh my god, itu kamu bacanya di mana sih? Aku pengen baca dong, aku pengen pinjam bukunya, biografinya. Sebenarnya itu aku nggak ada buku aslinya. Aku cuma baca ebook dari Google Buku. Tapi tenang aja, aku nggak screenshot kok. Jadi nanti kalau emang kamu beneran mau, nanti aku kirimin SS-annya. Oke? Arigato gozaimasu. Oh, sama-sama. Ya udah deh. Alice, kita pesen makan yuk. Soalnya dari tadi kita ngobrol baik ya. Laper nih. Iya, aku jadi lupa. Yuk pesen makanan, aku juga lapar.